Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Salam dan sholawat selalu kita curahkan buat baginda Rasul Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan untuk pembacaan surat ayat ketiga, ayat 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna illa jahannam wa bisa'ul mihad. Qad kana lakum fi'ataini ultaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarunahum mislaihim roya'ul aini wa Allahu yuwayyidu binusrihi man yasha'u inna fi la'ibratan li'uliul absar. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertempur, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin, dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan, yakni di dunia, dan kalian kelak akan dikumpulkan, yakni pada hari kiamat di neraka jahanam, suatu tempat yang paling buruk. Muhammad bin Ishaq bin Yasar pernah menceritakan dari Ashim bin Amir bin Qatadah bahwa Rasulullah setelah memenangkan perang Badar dan sekembalinya ke Madinah, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di sebuah pasar Bani Qainuqa dan bersabda, ya ma'sarayah Yahud, aslimu qabla an yusibakumullahu bima asaba Quraisy.
ditimpakan kepada kaum Quraisy. Maka mereka pun berkata, "Hai Muhammad, engkau jangan terpedaya oleh dirimu sendiri, karena keberhasilanmu membunuh beberapa orang dari kaum Quraisy. Keberhasilan itu disebabkan oleh kebodohan mereka yang tidak mengetahui strategi perang. Dan demi Allah, jika kamu memerangi kami, maka kamu akan mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang istimewa, dan kamu tidak akan menjumpai orang seperti kami." Berkenaan dengan perkataan atau ucapan mereka, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna illa jahannam wa bisa'ul mihad illa qalihi langibaratan illuli absar." Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan dikirim ke dalam neraka jahanam, dan itu tempat yang seburuk-buruknya. Sampai dengan firman-Nya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Hadis ini juga dinukil oleh Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Sya'id dan Ikrimah dari Ibnu Abbas. Oleh karena itu Allah berfirman, "Qad kana lakum," sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu. Maksudnya, telah datang kepada kalian, wahai orang-orang Yahudi, tanda yang menunjukkan bahwa Allah selalu memuliakan agamanya, menolong Rasulnya, serta memenangkan kalimatnya dan meninggikan urusannya. Fi ayatain, pada dua golongan. Ultaqota, yang telah bertempur untuk bertempur. Fi'atun naqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun. Segolongan berperang di jalan Allah, dan segolongan yang lain kafir. Mereka adalah orang-orang yang musyrik dari kaum Quraisy pada hari perang Badar. Firman-Nya, yaronahum fislaihim royaul ain, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang Islam dua kali jumlah mereka. Seperti yang dikatakan Ibnu Jarir, sebagian ulama mengatakan pendapat pertama, orang-orang musyrik pada waktu perang Badar melihat kaum muslimin dengan mata kepala mereka sendiri dua kali jumlah mereka, yakni Allah telah menjadikan apa yang dilihatnya itu sebagai penyebab bagi kemenangan Islam terhadap mereka. Hal itu bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan hanya dengan satu hal, yaitu orang-orang musyrik mengutus Umar bin Sa'ad pada hari itu sebelum perang terjadi untuk memata-matai kaum muslimin. Lalu dia memberitahukan kepada mereka bahwa kaum muslimin berjumlah kurang lebih 300 orang. Demikian keadaannya, kaum muslimin pada waktu itu berjumlah 310 orang lebih. Dan ketika pertempuran terjadi, Allah menambah jumlah mereka dengan
1000 pasukan pilihan dan pasukan utama dari para malaikat. Pendapat kedua, bahwa yang dimaksud firman Allah yaronahum mislaihim ra'ya'ul ain, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang Islam 2 kali jumlah mereka, yaitu pasukan kaum muslimin melihat kaum kafir 2 kali jumlah mereka. Tapi walaupun begitu, Allah memenangkan kaum muslimin atas orang-orang kafir yang menentangnya tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Yazid bin Ruman dari Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya Rasulullah ketika menanyakan kepada seorang budak hitam dari Bani Hajjaj mengenai jumlah orang-orang Quraisy, maka dia menjawab, banyak. Berapa banyak mereka bisa menyembelih unta pada setiap harinya? Tanya Rasulullah. Dia pun menjawab, terkadang sehari 9 dan terkadang 10. Lalu beliau berujar, jumlah mereka itu antara 900 atau 1000 orang. Yang terkenal jumlah mereka itu adalah antara 900 sampai 1000 orang. Dengan perkiraan apapun, yang pasti jumlah mereka adalah 3 kali lipat jumlah kaum muslimin. Oleh karena itu, pendapat kedua bermasalah, wallahu a'lam. Akan tetapi Ibnu Jarir membenarkan hal itu. Dia berkata bahwa yang demikian itu sama dengan jika Anda mengatakan, aku memiliki uang 1000 dan masih membutuhkan 2 kali lipat dari jumlah tersebut. Berarti Anda masih membutuhkan 3000. Dengan demikian maka pendapat ini tidak ada kejanggalannya. Wallahu ya'waidu binashri man yasha'u inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati, yaitu bahwa dalam peristiwa seperti itu terkadang pelajaran bagi orang-orang memiliki pandangan dan pemikiran agar dengan pelajaran itu mereka memperoleh petunjuk menuju ketentuan hukum, perbuatan dan ketetapan Allah yang berlangsung dengan cara memenangkan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada hari kiamat kelak. Alhamdulillah. Membaca surat Quran ayat 12 dan 13 sudah selesai. Dilanjut dengan bacaan hadis. Wa fi riwayatin anna
faqala uhaddasuka anna Rasulullah naha anhu summa anta tahda. Dari Abu Syaib Abdullah bin Mughafal berkata, Rasulullah melarang menggunakan ketapel dan beliau bersabda, sesungguhnya ketapel itu tidak dapat membunuh binatang buruan, tidak dapat membunuh musuh, dan bahwa ketapel itu hanya membutakan mata dan memecahkan gigi. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya seseorang kerabat Ibnu Mughafal bermain ketapel. Lalu Ibnu Mughafal pun melarangnya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah melarang menggunakan ketapel dan bersabda, sesungguhnya ketapel itu tidak dapat membunuh binatang buruan. Kemudian kerabat Ibnu Mughafal tersebut masih mengulangi perbuatannya lagi. Lalu Ibnu Mughafal berkata, saya telah memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah melarang menggunakan ketapel, tetapi kau masih juga mengulangi perbuatanmu bermain ketapel. Saya tidak akan berbicara lagi padamu selamanya. Kosakata asing al-khazaf ialah melempar kerikil dengan telunjuk dan ibu jari atau dengan dua jari telunjuk ketapel. Penjelasan di dalam hadis ini diperbolehkan tidak mengajak bicara ahli bid'ah, orang fasik dan penentang sunnah, padahal ia mengetahui. Ulangi sekali lagi. Dari Abu Syaib Abdullah bin Mughafal berkata, Rasulullah melarang menggunakan ketapel dan beliau bersabda, sesungguhnya ketapel itu tidak dapat membunuh binatang buruan, tidak dapat membunuh musuh, dan bahwa ketapel itu hanya membutakan mata dan memecahkan gigi. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya seorang kerabat Ibnu Mughafal bermain ketapel. Lalu Ibnu Mughafal pun melarangnya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah melarang menggunakan ketapel dan bersabda, sesungguhnya ketapel itu tidak dapat membunuh binatang buruan. Kemudian kerabat Ibnu Mughafal tersebut masih mengulangi perbuatannya lagi. Lalu Ibnu Mughafal berkata, saya telah memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah melarang menggunakan ketapel, tetapi engkau masih juga mengulangi perbuatanmu bermain ketapel. Saya tidak akan berbicara lagi padamu selamanya. Kosakata al-hazaf ialah melempar kerikil dengan telunjuk dan ibu jari atau dengan dua jari telunjuk ketapel. Penjelasan di dalam hadis ini diperbolehkan tidak mengajak bicara ahli bid'ah, orang fasik dan penentang sunnah kalau ia mengetahui. Alhamdulillah, hadis selesai. Semoga kita bisa mengambil dan mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu